Lalu yang kedua ada
cari ini ke samping ya. Jangan dia di tempatnya, tak boleh dia di tempat. Oh, sila satu ke samping sila ya, jangan di tempat itu namanya di tempat ke samping ya. Makanya sebagai penari kita harus tahu pendungkaran. Oh, nanti begini, jalan ke samping. Berapa sisi lagi ada kesempatan untuk jalan ke samping, itu harus diperhitungkan. Ya, lalu yang ketiga lanjut yang terakhir Niki tolong untuk adik-adik bedakan gerakan ngangket sama nyodar. Ngangket ini gerakan ngangket sama nyodar. Ngangket Niki yang berputar, diikuti dengan tangan. Lalu ngangket. Kalau cuma selapet, sini jadi oh. Jadinya itu nggak ngangket namanya. Ya, kalau pakai itu pakai ngangket. Dagu Niki kan ngangket namanya. Kalau cuma sekedar biasa, tak ngangket namanya. Coba kalau kita perhitungkan sekarang gerakan pagi itu berapa menggunakan gerak ngangket? Banyak gitu. Sekarang kalau semua dari awal terus pakai sebagian, lumayan besar kurang poinnya jadinya. Ya, tolong itu bedakan gerak ngangket sama nyodar biasa. Kalau sudah ngangket, ya. Kalau sudah nyodar, bedakan itu. Ya, karena ngangket itu sering disalahgunakan dan biasanya nanti kalau sudah terburu-buru dan capek, sudah biasa aja deh, nggak bisa gitu aja. Ya, jadi ingat harus ngangket. Mungkin dalamnya ngangket, sikunya ngangket, jangan sampai biasa mungkin kita ngangket. Ya, mungkin segitu dulu dari lagu, nanti akan ditambah lagi sama polaras. Ya, nanti ditambah lagi sama polaras mengenai panggung, kamar, dan karya dan lain sebagainya. Terima kasih adik-adik sama panitia. Ya, terima kasih banyak kawan-kawan Kak Gun telah memberikan banyak sekali ya evaluasi dan juri yang terakhir yaitu saya sendiri. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Karena acara ini sangat bagus diselenggarakan untuk kedepannya untuk lebih meningkatkan lagi kemampuan skill anak-anak muda Bali dalam melestarikan budaya Bali. Dan terima kasih juga telah mendahului kami bertiga sebagai tim penilai pada lomba hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri walaupun mungkin sudah ada yang tahu ya. Saya Sri Pertilarasari, mungkin di sosial media dikenal dengan Pertilarasari atau biasa disapa Laras. Di sini saya sama-sama seperti Kak Gun dan juga Kak Gon, yaitu Boyo Jenasiin Sagara yang tidak bermaksud menggurui, hanya berbagi ilmu, sharing pengalaman di bidang tari, terutama tari Majapahit. Nah, nyambung langsung ya dari yang dibilang sama Kak Gogon yaitu pendungkaran. Tadi banyak sekali yang baru mulai sudah di depan. Jadi usahakan adik-adik harus paham dan tahu yang namanya pendungkaran sebagai seorang penari tunggal. Jadi ketika mulai itu harus agak di belakang. Kalau sudah pertengahan baru maju dan selesai tarian juga harus mundur ke belakang. Dimana adik-adik memulai di sana adik-adik mengakhiri. Itu rumusnya. Sama kayak pelajaran matematika, menari pun ada rumusnya. Ya. Kemudian ciri khas tari Bali yang tidak dipunyai oleh tari-tari di luar Bali yaitu ekspresi. Ya. Mungkin tari Jawa itu terkenal dengan kelembutannya, tari Papua terkenal dengan semangatnya. Tapi tari Bali itu ciri khas atau karakternya ada di mata. Ya, sebagai seorang penari Bali kalian harus bisa berekspresi, apalagi kalau lomba itu harus bisa mewayahi eagle. Misalnya, langsung senyum seketika itu seperti anak kecil baru belajar nari jadi kelihatan ekspresinya. Ya, sama juga ketika kipa senyum sambil loyot, melek kipa senyum sambil loyot, melek kipa senyum. Nah, senyumnya itu juga pelan-pelan, bukan seketika atau tiba-tiba. Ya, ada juga tadi kipanya itu hanya kepala atau membuka mata saja. Nah, kalau kipa itu harus disertai dengan badan. Ya, jadi jangan sampai badan tidak ikut mengkipaan. Baik,
Selanjutnya, posisi kaki sudah dijelaskan tadi sama Kak Gun, tidak terlalu sempit, tidak seperti condong ya, tidak juga tenaganya seperti Trunajaya. Jadi ini dia berada di tengah-tengah, di atasnya condong, di bawahnya Trunajaya. Ya, jadi adik-adik harus bisa menempatkan tenaga adik-adik ketika menarik A, B, C itu harus beda-beda tenaganya, jangan disamakan. Kemudian posisi badan. Nah ini yang paling umum tadi. Mungkin keseringan ada cewek ya seperti condong, kemudian tari yang bukaan, pendek, segala itu posisi badannya itu masih lengkong. Ya, jadi kalau nganggap Magapati itu tidak perlu terlalu cengket, nyondong gitu. Tinggal buka tangannya, tinggal taruh aja langsung badannya. Tidak perlu misalnya itu, ya tidak perlu pantatnya itu mungkin. Ya, jadi di sini itu yang dituntut adalah kegagahannya. Gitu. Kemudian ambil kancut, usahakan adik-adik harus lihat kancutnya kalau ambil, karena kalau kelipat itu kancutnya kerapian dari penampilan adik-adik itu juga pasti akan berkurang. Ya. Kemudian tadi ada yang dari segi ekol Magapati itu kan kakinya tinggi. Nah tadi ada yang kepalanya diam, nggak ikut bergerak. Nah jadi kalau kakinya bergerak, kepalanya juga ikut bergerak. Ya, jangan kaki aja tapi kepalanya diam. Nah, itu juga kurang estetikanya kurang ada. Kemudian harus langsung ke kostum. Untuk di kostum itu pakem tari Magapati itu untuk kamen, usahakan cari kamen yang polos warnanya pink dan peradanya itu tidak ada perada warna-warni atau motif bunga-bunga. Jadi kamen biasa motifnya wajib nikel. Jadi tidak ada sentuhan warna lain selain perada emas, tidak ada warna pink, hijau, ungu dan lain sebagainya. Warna dasar kainnya juga harus pink. Kalau misalnya Wiranata itu merah marun, Trunajaya ungu, ya. Jadi kalau Anyes merah hijau, gitu. Jadi jangan sampai salah pemilihan kaman karena ini lomba nih. Kemudian tadi ada yang gelungannya kekecilan, kayak seperti menikah jadinya gelungannya. Jadi usahakan mencari gelungan yang memang pas di kepala adik-adik, harus dicoba dulu. Kemudian sebentar nih. Nah, di sini untuk kaki ganang kuri. Tadi kan Kak Urban bilang kalau ganang kuri itu harus mundur. Nah itu benar. Ada catatan kalau ada ganang kuri itu banyak yang lemah kakinya. Oke. Jadi usahakan kalau ganang kuri maaf ini kalau harus pakai kamen cewek jadi tidak bisa terlalu angkat kaki. Jadi ganang kuri itu tetap kontrol posisi kaki harus tetap tekuk dari kaki diangkat. Jangan sampai lemah kakinya mundur untuk ganang kuri itu. Oke. Baik, itu saja dulu. Mungkin kalau ada nanti yang bisa ditanyakan bisa di luar panggung ini. Jadi siapapun nanti juara tidak juara kalau sudah berani lomba atau sudah menang kalah nih. Kemudian harus lanjutkan dengan pengumuman juara. Di sini mencari 6 besar, juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3. Baik, untuk harapan 3 yang bacakan dari ranking ke-6 ya, dari harapan 3 itu untuk yang dapat juara itu naik ke panggung nggak Kak Panitia? Naik ke panggung? Ya, oke. Oke. Baik, harapan 3 dengan nilai 249 itu diraih oleh peserta nomor undi 10. Kemudian harapan 2 dengan total nilai 250 diraih oleh peserta dengan nomor undi 19. Kemudian harapan 1 dengan total nilai 252 diraih oleh peserta dengan nomor undi 7. Juara 3 ini sudah masuk ke 3 besar dengan total nilai 257 diraih oleh peserta dengan nomor undi 5. Juara 2 dengan total nilai 259 diraih oleh peserta dengan nomor undi 6.
kembalikan ke MC.